Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmala dengan NPM 2024510017. Adapun materi kami yaitu sejarah perkembangan Pancasila. Rumusan yang kami ambil pada materi ini ada 3. Yang pertama, apa saja alasan terbentuknya penerapan Pancasila. Yang kedua, bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, bagaimana perkembangan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama yang saya akan menjelaskan adalah alasan terbentuknya penerapan Pancasila. Alasan terbentuknya penerapan Pancasila ada 4, yaitu janji kemerdekaan Jepang, nilai-nilai masyarakat Indonesia, menyatukan keagamaan Indonesia, dan panduan kehidupan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila. Perumusan masalah yang kedua, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pada tanggal 29 Mei 1945, Indonesia membutuhkan dasar negara. Tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno. Yang kedua, sidang BPUPKI yang kedua yaitu Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk yang bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus, PPKI merumuskan dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran singkat mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar ideologis pembentukan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi panduan bagi perumusan kebijakan serta konstitusi negara. Saat itu, penerapan Pancasila fokus pada penyatuan bangsa yang baru merdeka dan membangun identitas nasional. Yang kedua yaitu masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada era ini, Pancasila tetap menjadi pedoman utama. Meskipun terjadi pergolakan politik dan ideologis, berbagai partai politik dan ideologi yang berbeda-beda mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Namun, penerapan Pancasila menghadapi tantangan karena adanya perbedaan pandangan politik. Dan yang ketiga yaitu masa demokrasi. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Pancasila ditekankan sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila digunakan untuk menguatkan semangat gotong royong dan nasionalisme. Selain itu, Soekarno mengusung konsep Naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang diintegrasikan dengan Pancasila. Dan yang keempat yaitu masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dan digunakan untuk mengontrol kehidupan politik dan sosial. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang mutlak dan digunakan untuk membangun stabilitas nasional. Pendidikan Pancasila diwajibkan di sekolah-sekolah dan organisasi sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, masa reformasi 1998 hingga saat ini. Pada era reformasi, penerapan Pancasila mengalami perubahan signifikan. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun lebih ditekankan